Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Anda semua? Semoga sehat selalu ya, tetap jaga kesehatannya. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari perkembangan iptek dalam era globalisasi. Di sini saya akan bagikan episode pertama karena berikutnya akan ada episode selanjutnya. Baik. Oke, perkembangan iptek di era globalisasi. Mungkin kita membuat peta konsepnya seperti ini ya, di mana globalisasi itu bisa kita lihat dari karakteristik globalisasi dan dampak globalisasi, sedangkan iptek bisa dilihat dari perkembangan iptek dan dampak iptek itu sendiri. Selanjutnya, globalisasi. Apa sih pengertian globalisasi? Dalam bahasa Inggris mungkin dikenal dengan globalization atau global yang memiliki arti mendunia atau bola dunia. Bahasa asalnya globalisasi adalah suatu hal yang mengupayakan keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bersifat lokal menjadi skala dunia atau internasional. Kemudian dalam kamus sosiologi sendiri, globalisasi berarti suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, antar negara saling bergantung, berinteraksi, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Secara umum, globalisasi sebagai proses menyatunya masyarakat dunia yang bersifat umum, yang batas-batas antar negara itu luluh, sehingga peralihan aspek-aspek kehidupan antar negara berjalan dengan cepat. Secara umum, globalisasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, meningkatkan interaksi kultural melalui media massa, adanya perubahan dalam ruang gerak dan waktu. Kemudian, munculnya para aktor transnasional seperti perusahaan multinasional yang berkembang di berbagai negara. Adapun ciri globalisasi dalam perspektif geografi, yang pertama, fenomenanya semakin luas. Luasnya wilayah, pengaruh suatu peristiwa dan aktivitas. Nah, fenomena semakin intensifnya proses yang berlangsung di suatu wilayah. Ciri globalisasi dalam perspektif ekonomi. Globalisasi ditandai oleh berkembangnya perusahaan multinasional di negara berkembang. Nah, perusahaan multinasional ini adalah suatu perusahaan yang berpusat di sebuah negara, namun memiliki aktivitas produksi atau pemasaran cabang di negara lain. Seperti yang tadi sudah dibahas mengenai perusahaan multinasional, di sini ada beberapa contohnya ya, seperti Toyota, Asus, Acer, Adidas, Nokia, Samsung yang memiliki perusahaan induk. Kalau Samsung kita tahu di Korea Selatan. Kemudian untuk seperti Honda, Yamaha itu juga berasal dari Jepang tetapi memiliki cabang di negara lain, termasuk Indonesia ya. Selanjutnya, dampak dari perusahaan multinasional. Yang pertama, pasar cenderung memonopoli dan oligopoli sehingga dapat mematikan ekonomi, di mana barang-barang negara asal sulit untuk berkembang. Kemudian, perusahaan multinasional sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan politik sehingga membuat masyarakat resah. Kemudian, menimbulkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri. Bisa kita lihat gambar ini ya. Bagaimana berkembangnya HP, laptop, tablet, dan komputer. Pola perkembangannya cenderung merusak alam. Kemudian akibatnya perubahan iklim dan kehilangan kekayaan hayati. Selanjutnya, ciri globalisasi dalam perspektif budaya. Hal yang paling menonjol adalah kemudahan penyebaran informasi melalui media massa seperti internet, televisi, media sosial, dan lain-lain. Bisa kita rasakan pada saat ini bahwa orang-orang dapat mencari informasi dengan mudah hanya melalui gadget, laptop, HP, dan lain-lainnya. Dalam hal ini berdampak kemudahan penyebaran unsur budaya dari negara lain, contohnya negara barat. Nah, penyebaran sendiri melalui film, lagu, dan gaya hidup, di mana anak muda zaman sekarang cenderung menyukai budaya barat daripada budaya yang kita miliki. Selanjutnya, pengertian dari iptek. Iptek berasal dari ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki
menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia. Pengetahuan adalah informasi yang didasari oleh seseorang. Kemudian teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu terapan, dapat pula diterjemahkan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang bagi kelangsungan dan kenyamanan manusia. Jadi, bisa disimpulkan iptek adalah pemahaman informasi yang didasari oleh seseorang sebagai sarana untuk menyediakan barang-barang bagi kelangsungan dan kenyamanan manusia. Selanjutnya, latar belakang munculnya iptek sebagai akibat dari aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Adapun tujuan utama perkembangan iptek, adanya perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Nah, hubungan antara perkembangan iptek dan globalisasi. Iptek dan globalisasi berhubungan langsung dengan kehidupan manusia yang membuat kedekatan dan saling berhubungan. Karena yang pertama, iptek mempengaruhi cepatnya globalisasi. Pendukung globalisasi sendiri adalah karena kemajuan teknologi. Nah, adapun perkembangan iptek di Indonesia itu dimulai pada masa penjajahan yang dipelopori dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda, di mana masyarakat diperkenalkan dengan senjata modern. Diperlihatkan teknologi lain yang digunakan oleh Belanda seperti tank ya. Kemudian pemerintah kolonial Belanda menanamkan iptek melalui pendidikan di sekolah-sekolah, walaupun untuk pribumi pada saat itu masih terbatas. Nah, adapun dampak perkembangan iptek di era globalisasi, dampak positif dari perkembangan iptek memberi berbagai kemudahan, bisa kita rasakan ya, mempermudah meluasnya berbagai informasi, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Ketika ada dampak positif, tentu ada dampak negatif. Yang pertama, mempengaruhi munculnya berbagai bentuk kejahatan, hilangnya budaya tradisional, dan banyaknya kerusakan di bumi. Dari sini, Bapak harap kalian bisa memilah mana dampak positif, mana dampak negatif, sehingga kita sebagai generasi muda tetap terjaga ya dari pengaruh negatif dari iptek, perkembangan iptek di era globalisasi. Baik, sekian dari Bapak. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.